Penampakan markas salah satu kodam OPM yang tampil ke ruang publik. Simbol bintang kejora dan tarian Wisisi. Disclaimer dari channel Manuskrip Papua. Konten ini dibagikan oleh channel Manuskrip Papua untuk tujuan dokumenter, edukasi sejarah, dan kajian budaya. Tidak ada unsur hasutan, kekerasan, atau dukungan terhadap tindakan melanggar hukum. Kami berkomitmen pada prinsip jurnalisme damai dan mematuhi standar komunitas YouTube serta hukum nasional. Pada tanggal 23 Juni tahun 2025, sebuah video mengejutkan muncul di YouTube. Tidak berjudul, tanpa narasi, namun yang ditampilkan dalam video itu menjadi perbincangan luas. Penampakan markas salah satu kodam Komando Daerah Pertahanan dari Organisasi Papua Merdeka, OPM, yang secara terbuka tampil ke ruang publik. Video tersebut memperlihatkan dua tiang bendera berdiri berdampingan. Tiang pertama, lebih tinggi, kosong, tapi di bagian dasarnya terdapat simbol bintang Daud yang sering dikaitkan dengan Israel. Tiang kedua, lebih pendek, mengibarkan bendera bintang kejora, simbol lama perjuangan Papua Merdeka. Di sekitar lapangan, terlihat kelompok warga melakukan tarian Wisisi, tarian sakral khas Papua. Di tengah-tengah, sebuah podium tampak berdiri, tapi tidak digunakan, sunyi. Tak satupun pemimpin berbicara. Apa makna simbol-simbol ini? Setiap elemen dalam video ini memuat pesan simbolik yang dalam. Tiang kosong dengan simbol Israel bisa ditafsirkan sebagai ekspresi politis, harapan akan pengakuan internasional atau metafora perjuangan bangsa yang ingin merdeka. Tiang bendera bintang kejora menyampaikan pesan bahwa identitas Papua dalam pandangan kelompok ini tetap hidup dan diperjuangkan. Podium kosong adalah metafora sunyi yang kuat. Seolah-olah mereka tidak perlu bicara karena simbol dan budaya sudah menyuarakan semuanya. Dan tarian Wisisi menekankan dimensi budaya dan spiritual perjuangan ini, bahwa bagi sebagian masyarakat Papua, ini bukan sekadar konflik politik, tapi juga soal harga diri dan warisan leluhur. Video ini menjawab pertanyaan yang selama ini menggantung. Apakah OPM masih eksis hingga sekarang? Jawabannya, iya. Organisasi Papua Merdeka masih aktif. Mereka tidak hanya bertahan di pedalaman atau wilayah konflik, tapi juga kini lebih terorganisir secara simbolik, media, dan komunikasi publik. Mereka tidak lagi hanya mengandalkan perlawanan bersenjata, tapi juga menggunakan platform digital, simbol budaya, dan narasi internasional untuk menyampaikan pesan. Namun perlu ditegaskan, Papua bukan entitas tunggal. Tidak semua orang Papua mendukung gerakan separatis. Banyak pula masyarakat adat, pemuda, dan tokoh agama yang mengadvokasi jalan damai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengapa dialog damai masih sulit terwujud? Ada 4 alasan mengapa negosiasi damai dengan kelompok seperti OPM tetap sulit hingga kini. 1. Latar belakang sejarah yang diperdebatkan. Banyak orang Papua melihat proses integrasi ke Indonesia melalui PPRA 1969 sebagai proses yang tidak adil. 2. Dominasi pendekatan keamanan. Pendekatan yang terlalu berfokus pada militer telah memunculkan trauma sosial dan memperkuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat. 3. Ketimpangan pembangunan. Papua adalah daerah kaya sumber daya, namun akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan lapangan kerja masih tertinggal. 4. Minimnya ruang dialog yang setara. Banyak warga Papua merasa bahwa suara mereka seringkali diabaikan atau dibingkai sebagai ancaman, bukan sebagai aspirasi. Konflik Papua tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan atau perintah sepihak. Dibutuhkan dialog yang inklusif dengan melibatkan semua pihak, termasuk tokoh adat, perempuan, pemuda, dan kelompok yang memiliki legitimasi di masyarakat. Rekonsiliasi sejarah, yang bukan hanya tentang masa lalu, tapi bagaimana bangsa ini mengakui luka dan mencari penyembuhan. Juga distribusi keadilan sosial, agar pembangunan tidak hanya terlihat dari beton dan jalan, tapi dari tumbuhnya kepercayaan dan kesejahteraan. Video yang tersebar pada tanggal 23 Juni tahun 2025 ini memang tidak bersuara. Namun diamnya bukanlah kebisuan, ia adalah pernyataan eksistensi, perlawanan, dan harapan. Apakah Papua masih bagian dari Indonesia? Mungkin sudah waktunya kita tidak hanya menuntut mereka untuk diam, tapi mari mulai benar-benar mendengar. Friends, don't forget to leave a positive comment. Warm greetings from Manuskrip Papua, a YouTube channel that shares stories from West Papua. Udah,
এখানে। Manuskrip Papua